Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Kurnia Sendi dari kelas 2 PK3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan materi komunikasi antar budaya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah suatu proses mengirimkan dan menerima pesan-pesan antar orang-orang yang latar belakang budayanya dapat membawa mereka mengartikan tanda-tanda verbal dan non-verbal yang berbeda. Maksud dari tanda-tanda verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya itu seperti mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, dan lain-lain. Sedangkan tanda-tanda nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Contohnya seperti ketika kita mengatakan iya, pasti kepala kita mengangguk. Contoh dari komunikasi antar budaya dalam dunia perbankan adalah seorang manajer yang bekerja dalam lingkungan budaya yang berbeda akan mengembangkan teknik-teknik yang sesuai dengan budaya setempat untuk memotivasi karyawannya. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya keterampilan komunikasi yang dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh semua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Keterampilan yang dibutuhkan tersebut dinamakan intercultural communication. Kedua, ada tren yang menyebabkan pentingnya komunikasi antar budaya. Pentingnya komunikasi antar budaya disebabkan oleh adanya dua tren, yaitu globalisasi dan angkatan kerja dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan dunia bertindak sebagai satu pasar. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pasar global. Dengan kemajuan teknologi informasi, maka jarak yang jauh bukan menjadi halangan untuk dapat berkomunikasi, sehingga rapat atau koordinasi tidak harus meninggalkan kantor. Contohnya itu seperti seorang manajer yang melakukan rapat melalui Zoom dengan karyawannya. Yang kedua ada angkatan kerja dengan latar belakang budaya yang berbeda. Maksudnya adalah dengan terbukanya pasar tenaga kerja secara global, maka angkatan kerja yang ada pada suatu negara ikut mengalami perubahan. Yang ketiga ada memperbaiki sensitivitas antar budaya. Maksud dari budaya sendiri adalah simbol, kepercayaan, perilaku, nilai, harapan, dan norma perilaku yang ada dalam suatu masyarakat. Kelompok budaya yang paling utama adalah budaya di mana individu tersebut berbagi beragam nilai dengan orang-orang yang satu negara. Komunikasi dalam suatu masyarakat yang memiliki budaya beragam tentu akan lebih sulit dibandingkan dengan komunikasi dengan masyarakat yang budayanya lebih homogen. Maka kita perlu mempelajari komunikasi antar budaya dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya. Kita harus dapat mengatasi masalah ethnocentrik, yaitu kecenderungan untuk menilai kelompok lain berdasarkan standar perilaku, kebiasaan, norma, dan nilai kelompok kita sendiri. Yang keempat ada memahami perbedaan budaya. Semakin besar perbedaan budaya seseorang dengan lawan bicaranya, maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman. Maksudnya adalah bila kita berbicara dengan orang lain yang berbeda latar belakang budayanya dengan kita, maka kita dapat menerjemahkan pesan dengan menggunakan nilai-nilai budaya yang kita pegang, dan lawan bicara kita juga akan menerjemahkan pesan dengan nilai-nilai budaya mereka. Atau dapat diartikan lebih jelas, yaitu kesalahpahaman akan semakin besar dikarenakan berbedanya bahasa, perilaku, pola pikir, dan cara berkomunikasi ke orang tersebut. Sehingga perlu kita untuk pahami perbedaan budaya
agar kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat diminimalisir. Contohnya itu seperti seorang manajer di suatu bank memanggil teknisi langsung dari Cina dikarenakan mesin ATM yang dibuat berasal dari Cina, sehingga otomatis akan terjadi komunikasi antar kedua belah pihak, di mana perbedaan perilaku dan bahasa akan menyulitkan kedua belah pihak dalam menangkap informasi. Yang kelima ada komunikasi visual dan komunikasi audio visual. Yang pertama di sini ada komunikasi visual, yaitu penyampaian pesan yang berupa gambar, foto, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi lawan komunikasi. Contohnya itu seperti seorang manajer perusahaan melakukan presentasi dan menampilkan grafik cash flow perusahaan selama satu periode yang bertujuan agar perusahaan mengetahui arus kas perusahaan tersebut. Yang kedua ada komunikasi audio visual, yaitu kegiatan penyampaian pesan melalui simbol-simbol animasi dan suara. Contohnya itu seperti seorang marketing perbankan membuat iklan berbentuk animasi tentang keuangan menabung di suatu bank, sehingga akan menarik calon nasabah di era digital saat ini. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.